Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa dalam podcast yang pertama. Beliau adalah pendekar lereng Semeru. Wah, kata-katanya keren ya. Mungkin kalau kita mendengar pendekar itu ingat zaman kerajaan dulu. Ya, sama dengan masa-masa jayanya Majapahit dulu ya. Di Lumajang juga ada pendekar yang datang ke sini. Dan mungkin titisannya kembali lagi di tahun-tahun ini untuk mengharumkan nama Lumajang tidak hanya di tingkat kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional. Beliau sudah berhasil membawa bibit-bibit unggul, khususnya dalam bidang matematika, dalam ajang berbagai lomba Olimpiade Matematika. Podcast kali ini insya Allah sangat bermakna sekali ya untuk mewarnai khasanah pengetahuan kita dan juga mengenal pendekar tersebut ya. Baik, kita sambut tamu istimewa kita pada podcast pertama Ngopi Bermakna bersama beliau. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ini. Kalau dilihat dari jaketnya ini keren banget ini. Olimpiade Sains Nasional. Yogyakarta. Wah, juga sudah di Yogyakarta kayaknya ini. Pak Mutar, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Ya, ini Mas kayaknya Badi kelihatan. gimana? Ya, Alhamdulillah baik juga, Pak Mutar. Ini kelihatannya ceria sekali ini. Tadi saya mendengar kabar di media sosial, eh, detik-detik terakhir tadi saya lihat, oh, apa namanya, siswanya juga juara, Pak ya. Alhamdulillah Luar pagi biasa. tadi. Tadi beberapa anak yang maju Lumajang semuanya bisa meraih hasil yang maksimal. Ya, saya juga mendengar beberapa minggu kemarin siswa binaan Pak Mutar juga juara se-Jawa Timur ya Pak Mutar ya di Universitas Jember ya. Alhamdulillah, iya Pak. Ya, betul sekali. Ya, jadi Bapak Ibu pemirsa Ayu Mendidik, kali ini kita akan mengenal lebih dekat beliau. Seperti apa sih pendekar lereng Semeru ini awalnya? Apakah langsung kelihatan gagah seperti ini karena sudah banyak ilmunya? Atau dulu masa-masa ketika berpuasa menimba ilmu itu badannya kurus dan lain-lain? Kita tanya-tanya dulu ya. Nah, baik. Pak Mutar, tentunya semua pemirsa yang melihat ini ingin tahu ya. Sebenarnya Pak Mutar dulu itu sejarah awalnya bagaimana menjadi pembina Olimpiade Matematika itu seperti apa, Pak? Ya. Jadi sebetulnya hanya model semangat dan nekat saja sih. Jadi tidak ada dalam angan itu rencana menjadi seorang pembina itu ya. Jadi kita ngikuti arus saja. Karena dulu di awal pertama kali kita masuk di waktu itu saya di SD di SD Citrojuangsan 1. Jadi dulu ada namanya LCC Lomba Cerdas Cermat. Jadi mulai tahun 97 sampai dengan tahun 2003. Nah, dulu ada nama LCC Lomba Cerdas Cermat. Jadi kita aktif mengikuti kegiatan itu. Jadi Lomba Cerdas Cermat pakai bel gitu ya. Jadi lebih lebih apa ya, lebih meriah, lebih senang. Sehingga waktu setiap lomba itu, nah kita gunakan, kita rekam. Sehingga kita melatih anak-anak kecepatannya ya seperti itu. Tapi lambat laun di tahun 2003 kegiatan LCC sudah tidak ada, berganti dengan nama Olimpiade. Sehingga mau tidak mau ya kita harus terjun, harus ganti gitu, ganti haluan. Kalau awalnya di LCC lomba cerdas cermat, kemudian kita beralih ke Olimpiade. Dan ada dua pilihan waktu itu, Olimpiade IPA dan Olimpiade Matematika. Sehingga saya mencoba untuk pilih dunia matematika di awal tahun 2003. Kemudian yang lain yaitu tahun-tahun sebelumnya dulu ya sama, kita
hanya modal nekat karena kita nggak tahu apa dan bagaimana Olimpiade. Kalau sekarang mungkin sudah banyak sekali sumber-sumbernya ya. Jadi kita cari atau kita search di Google aja sudah keluar banyak sekali soal-soal Olimpiade. Tapi kalau dulu di awal-awal kita sangat buta sekali. Kita nggak tahu apa dan bagaimana soal-soal Olimpiade. Jadi yang pasti ya anak-anak kita berikan materi materi SD apapun sudah kita berikan semuanya sampai dengan tuntas. Nah, satu lagi Pak, ini tadi nama pendekar itu bukan karena kita jago silat atau apa tidak. Jadi pendekar itu hanya julukan dari teman-teman supaya memudahkan mereka mengenal saya. Karena singkatan itu ya. Jadi pendekar itu orangnya pendek, badannya mekar. Jadi lereng Semeru. Jadi cuma itu aja. Iya, iya, iya. Betul sekali. Dulu saya juga sempat membaca istilah pertama saya baca pendekar lereng Semeru. Kalau menurut saya pribadi sih dulu mungkin karena Pak Muhtar ini kan punya siswa binaan gitu ya. Kayak padepokan gitu kan, padepokan. Nah, pendekarnya adalah pembinanya. Tapi ini ada istilah baru Pak Muhtar ya. Pendek tapi mekar. Ini guruan aja ya, tapi sebenarnya memang layaklah disebut sebagai pendekar karena memang saya tahu sendiri Pak Muhtar ini tekun ya, tekun sekali. Jadi tekun dalam pembinaan, ikhlas dalam pembinaan dan sebagainya. Pokoknya patutlah kita sebagai guru ini mencontoh profil beliau. Berikutnya Pak Muhtar, ini ada juga yang ingin bertanya tentang Pak Muhtar. Kenapa sih Pak Muhtar itu memilih matematika? Kan banyak ini pembinaan, ada IPA, kemudian bahkan seni mungkin. Saya lihat juga Pak Muhtar ini suka di bersepeda, juga pramuka, juga ahlinya. Nah, kenapa harus memilih matematika? Monggo. Iya. Awalnya, dulu pada saat LG itu ya, Lomba Drama itu, saya lihat banyak anak-anak yang memiliki kemampuan yang cukup luar biasa. Karena di lomba LGC, lomba cerdas cermat itu, yang dibutuhkan adalah kecepatan. Kecepatan mereka berhitung, karena kan waktunya hanya, apa ya, kalau pakai bil itu kan harusnya ya siapa cepat, dia yang dapat gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tertarik, oh ternyata matematika itu tidak hanya bisa digunakan dengan satu cara, tapi banyak sekali cara gitu. Akhirnya ya sedikit-sedikit kita pelajari, kita lihat anak-anak yang sudah punya potensi. Nah, waktu itu saya masih ingat betul ada salah satu teman pembina dulu dari SD di kelas 1 juga ini, yaitu Pak Hardi. Jadi saat Pak Hardi membina, nah saya sering sekali sharing dengan beliaunya. Kemudian di lomba tersemat itu bagaimana, nah sehingga ternyata ada beberapa trik khusus dalam berhitung yang bisa mempercepat anak-anak pada saat proses LCC atau cepat itu. Sehingga, nah dari situ saya mulai tertarik. Oh ternyata betul, banyak sekali matematika yang digunakan dengan cara cepat. Jadi awalnya inspirasi saya ya hanya melihat, wah anak-anak ini ngitungnya kok sangat super ya, kok sangat cepat. Saya kok nggak bisa ya, walaupun yang udah gede waktu itu udah sekitar usia berapa itu, 8, saya lulus SMA itu ya, jadi sekitar usia 18 tahun. Oke. Jadi itu ya yang membuat Pak Muhtar tertarik dengan matematika, Pak ya. Tarik dengan ya, betul, Iya. betul. Terus ini Pak Muhtar, ada yang bertanya juga tentang dari pemirsa ini, ada yang bertanya begini. Ini untuk membina siswa, apakah sama dengan pembinaan-pembinaan yang lain? Misalkan taruhlah saya ingin membina lukis, jadi saya hanya akan memilih anak-anak itu yang pintar melukis saja. Mungkin ada bakat terpendam. Atau dengan di matematika beda. Artinya gini, semua anak itu bisa kita bina maksimal mencapai maksimal gitu Pak. Atau memang ada anak-anak tertentu yang khusus berbakat di matematika. Bagaimana Pak? Iya. Pada awalnya kita memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mencoba.
Jadi memberikan kesempatan kepada semua anak untuk mencoba. Jadi misalkan di satu lembaga gitu ya. Kebetulan saya mencoba di waktu awal-awal itu di SD Citra 281. Jadi beberapa anak-anak yang memiliki bakat atau yang terlihat menonjol di kelas. Jadi kurang lebih kita ambil sekitar 10 anak. Kemudian dari mereka kita coba. Jadi kita coba, kita bina. Kita berikan materi-materi baru pada mereka. Materi-materi baru, kemudian setiap pertemuan kita berikan satu materi baru. Kemudian kita evaluasi dalam waktu sekitar 1 bulan sekali. Nah, ternyata ada beberapa anak yang memang kita berikan materi baru itu cepat sekali menangkap. Kemudian ada beberapa anak juga yang mereka masih kesulitan. Nah, dari situ kita bisa melihat, kita bisa menilai mana anak-anak yang memiliki bakat dan mana memang anak-anak yang mungkin kurang berminat di matematika. Kemudian kita bisa menilai juga bagaimana kedisiplinan anak-anak. Misalnya kita berikan tugas, apakah mereka aktif mengerjakan atau tidak. Artinya kita bisa melihat di situ, berarti kalau mereka aktif dalam mengerjakan, nah artinya mereka memang benar-benar ingin. Jadi mereka benar-benar ingin mendalami matematika. Tapi bagi mereka yang yes mengikuti apa adanya, nah artinya di situ semangat mereka yang kurang. Jadi itu jadi penilaian kita tersendiri. Baik, bisa saya tarik kesimpulan bahwa untuk menjadi siswa matematika yang nanti bisa dibina dan menjadi juara itu butuh ketekunan Pak Muhtar ya. Tekun, Betul. kerja keras, terus fokus ya. Ininya fokus. Iya. Fokus gitu. Dan memang saya dengarkan kalau sudah ikut di padepokannya Pak Muhtar ini harus betul-betul konsentrasi. Kalau tidak maka akan sedikit yang didapatkan gitu Pak ya. Karena memang hidup ini harus memilih Pak Muhtar ya. Kalau di kurikulum Merdeka ini pilih yang mereka mampu dan tekuni sampai berhasil gitu Pak ya. Tidak mungkin atlet sepak bola tiba-tiba ikut Olimpiade Matematika. Betul. Nanti akan terbagi dua sehingga dua-duanya tidak bisa maksimal. Iya, betul. Jadi harus fokus memang. Harus fokus satu. Terima kasih Bang Muhtar. Berikutnya ini ada beberapa saya ambil, mohon maaf tadi saya ngambil di media sosial, di internet Pak Muhtar, foto-foto Pak Muhtar bersama siswa binaannya ya. Mungkin nanti bisa diceritakan foto-foto tersebut. Saya izin share menampilkan ini. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak Muhtar. Ini teman-teman kita dari Sabang sampai Merauke mungkin bisa tahu. Wah ini Pak Muhtar Ya, ketika masih muda ini. Berbeda dengan masih sekarang. kurus. Ini tahun berapa ini ya? Jadi anaknya kalau nggak salah juga ini yang sebelah, Ini SD yang mana laki Pak? sendiri itu Gantar itu kalau nggak salah dia dari TV sekarang. Oh ini ya. Oh ini di Iya, SD sekarang ya. kemudian Wah, luar biasa. yang laki iya, yang Uh, sebelahnya lagi itu saya lupa ini namanya. Kayaknya Mbak Rumi itu ya, lupa saya. Terus yang sebelahnya lagi itu ada yang tengah. Nah, yang tengah itu yang ini. Kamita, kalau nggak salah dia baru lulus di Sampurna Academy. Hmm. Sampurna Academy baru lulus kuliah itu. Kemudian sebelahnya lagi Januari. Januari ini sekarang kalau nggak salah dari ITS. Oh itu ya. Oh iya, saya masih ingat Pak Muhtar dulu pernah mengajar di SDN Sari Kemuning 2 Pak ya. Ini Betul, betul. muridnya tidak ada yang dari itu ya. Saya ingat saya dulu pernah sampai ke 3 provinsi siswa yang di desa Iya, ini. ada. Oh, saya pikir ini tadi Pak, bukan ini berarti ya? Bukan, bukan. Oh, Ini kalau nggak bukan. salah dari Tempo 3 ini. Oh, ini Tomo 3. Ini ya Iya. ya. Baik. Ada lagi ini Pak Mukhtar. Nah, ini. Ini kayaknya saya kenal kalau yang ini. Ini Dinda nih Pak ya. Iya, betul, betul. Sekarang jadi pembina kayak gurunya ini. Sama kuat, sama pinternya membinanya. Bisa diceritakan Pak Mukhtar ini apa ini kegiatan apa ini? Ini Lomba Olimpiade Kabupaten Lumajang pada tahunnya ya 2012. Jadi Hmm. kebetulan ada Dinda, kemudian ada Kamita, kemudian yang nomor 3 lagi itu dari SDI itu, lupa saya namanya, kemudian satunya itu Mas Putra.
Masuk Hmm. Putra itu dari Pasirian. Pasirian. Wah, masih ingat ini, padahal sudah Iya, 2012. di Al 10 Uswah Pasirian kalau nggak salah. Iya, masih ingat ya. 10 tahun yang lalu padahal ini Pak Muntar ya. 10 tahun yang lalu betul. Oke. Kalau ini Pak Enjang Pak Muntar ya. Iya, Pak Ini Pak Enjang. Enjang, Wah, ini Pak kurus itu Sukaryo Pak ya. Enjang. Pak Sukaryo. Oke, nah ini. Ini juga masih beda sekali dengan sekarang ini. Ini 12 tahun yang lalu ini. Oh, 2012 berarti ini ya. Ini 2010, Oh, 2010. 2010. Oh, 2010. Lebih lama ini Iya, berarti. 2010. Ini sehari setelah ini Emeresa Alphonse, Alphonse. Hmm. Ada di lulus ITB, ya, lulus dari ITB nih, kalau nggak Oh, salah. sudah lulus STB ya. Ini sehari setelah pulang dari Singapura, IMC International Mathematics Contest di Singapura, dan itu medali perak kalau nggak salah. Ya, luar biasa ya. Kita lihat lagi yang lainnya. Wah, ini ceria sekali kayaknya ini. Seru ini. Wah, ini yang paling berkesan ini hingga Ini saat yang paling ini. berkesan. Ya, karena ini kita bawa beberapa anak-anak Lumajang untuk mengikuti lomba di SMP 2 Jember ini, loh. Jadi di SMP 2 Jember. Ya, oke. Jadi di SMP 2 Jember, nah alhamdulillah kita dari bermacam-macam sekolah ini. Ada dari yang paling ini ada dari Aliklas, dari Tompokersan 3, dari Kitro Diwangsan 1, dari Senduro 1, Penanggal, kemudian Pasirian. Nah, ini kita gabung jadi satu membawa nama Lumajang. Ya. Dan ini kita alhamdulillah bisa meraih matematika dengan IPA. Ya, oke. Ini kayaknya jadi profil di Facebooknya kayaknya ini, saking berkesan sekali. Karena yang paling berkesan ini. Berkesan. Ya, Pak Muta juga masih kelihatan sangat muda ini. Berikutnya, wah ini kayaknya sudah keluar negeri ini kayaknya ini. Ya, ini sudah go internasional kayaknya fotonya. Betul Pak Muta ya? Ini kalau tidak salah 2018. 2018 ya. Jadi itu ini kurang satu ya. Jadi ada 3 anak sebetulnya. Jadi yang paling kanan yang laki itu Jusafat Billy. Nah sekarang kalau nggak salah dari Surabaya di Petra. Kemudian yang tengah yang kecil itu Jocelyn. Yang tadi sore juara 1 Dunia Ismail. Oh, yang tadi itu ya. Oh, beda sekali wajahnya, udah besar sekarang. Kemudian satunya itu Audrey. Ini Audrey tidak ada ini diwakili oleh ayahnya itu lagi. Ya. Ini ya. Jadi saat mengikuti Hakimu Hong Kong International Mathematics tahun 2018. Luar biasa. Luar biasa sekali. Baik. Nah, ini yang baru Pak Mutar ya. Yang baru kita ambil kemarin. Oh iya, ini seminggu kemarin ini. Seminggu kemarin. Tadi yang Audrey yang mana Pak Mutar? Ini Audrey-nya ya? Audrey yang kakaknya. Nah, kakaknya Audrey itu dia juara 1 Olimpiade Matematika di Universitas Negeri Jember. Jadi dia berhak membawa piala bergilir gubernur itu. Oh, yang kemarin itu ya. SMP. Oh. Iya. Iya, sudah SMP sekarang. Sebulan kemarin itu peraih medali emas OSN tingkat nasional. Ya, wah luar biasa. Banyak sekali ya prestasi. Kalau adiknya itu Aurelia, kebetulan kemarin di Universitas Negeri Jember juga juara 1 tingkat SD-nya. Jadi piala bergilir gubernurnya untuk tingkat SD, nah ini juga dibawa oleh kakak adik. Jadi 2 piala bergilir, nah ini dibawa semuanya oleh kakak adik. Iya. Keren. Luar biasa. Jadi pemirsa, bagi yang ingin bertanya hal-hal yang lain tentang Pak Mukhtar atau tentang pembinaannya, boleh silakan tulis saja di kolom komentar. Mungkin di podcast berikutnya nanti kita bisa biar lebih jelas ya. Atau nanti bisa japri ke nomor di bawah ini, nomornya Pak Mukhtar. Boleh ditulis Pak Mukhtar ya nomornya ya. Oke. Nanti saya tampilkan di bawah ya. Mungkin ada yang mau bertanya-bertanya, boleh nanti tanya ke Pak Mukhtar langsung biar lebih detail ya. Juga boleh datang ke rumahnya. Nah, kalau alamatnya nanti tanya saja. Saya khawatir kalau alamatnya ini. Nanti tanya ke beliau di mana alamatnya. Kalau ingin mau ikut pembinaannya,
bagaimana prosedurnya dan lain-lainnya. Dan insya Allah masih tetap seperti pembina Olimpiade tingkat nasional, Pak Ridwan Hasan Saputra menganut sistem seikhlasnya. Seperti itu Hmm, dulu. betul. Baik, Pak Mutar, ini juga ada pertanyaan dari teman-teman kita. Sebenarnya apa sih harapan dari Pak Mutar untuk semua siswa ya, baik itu di sekolah, apalagi siswa yang mungkin khusus di pembinaan Olimpiade Matematika. Monggo Pak Mutar. Iya. Harapan saya, utamanya untuk anak-anak yang ikut pembinaan ya, untuk yang ikut pembinaan dulu. Jadi untuk yang ikut pembinaan, ya tetaplah kalian rendah diri. Jadi tidak sombong. Jadi juara itu adalah sementara. Jadi saat kalian berada di panggung. Tapi setelahnya, nah kalian harus tetap semangat lagi bagaimana mempertahankan juara itu. Karena mempertahankan itu lebih sulit daripada kita meraih. Kemudian jangan lupa tetap yakin. Jadi yang selalu saya sampaikan ke anak-anak, kita harus yakin. Karena dengan keyakinan, maka kita bisa semangat. Walaupun kita ada di, mungkin kita kota kecil ya, kita kota kecil kalau dibandingkan dengan beberapa kota-kota besar, yang pendidikannya lebih maju, nah itu biasanya anak-anak itu udah minder dulu. Tapi dari situ saya selalu berusaha untuk selalu menguatkan mental anak-anak utamanya. Jadi jangan sampai kita sudah kalah sebelum berperang. Jadi jangan sampai kita kalah dulu dengan melihat anak-anak dari kota-kota yang besar. Sehingga anak-anak kita itu mereka tidak minder saat melihat mungkin lawan-lawannya, oh ini ada di kota ini, sekolah ini. Nah, jadi misalkan sekolah A ini kedengarannya biasanya prestasinya sangat sangat baik gitu ya. Nah, biasanya anak minder. Tetapi dengan alhamdulillah dengan kita latihan tekun, dengan semangatnya anak-anak dan selalu kita motivasi, itu sudah ada lagi. Artinya kita tanamkan ke anak-anak. Menang itu berarti bonus dari usaha kita. Kalah berarti kita kurang bersemangat. Jadi itu Pak Bakri mungkin yang sering sekali kita sampaikan ke anak-anak. Ya. Terus ini Pak Mutar, ada pertanyaan menarik juga ini. Ini boleh dijawab, boleh tidak sebenarnya, tentang agak pribadi ini. Jadi ini pertanyaannya, sebenarnya secara kedinasan, Pak Mutar itu targetnya apa? Apa jadi kepala sekolah, pengawas, atau jadi kepala dinas? Ini kayaknya banyak yang kepo ini. Apakah mendirikan padepokan sendiri, atau mendirikan sekolah sendiri gitu? Bagaimana Pak Mutar? Monggo, mungkin bisa dijelaskan. Kalau keinginan saya pribadi, saya tetap ingin jadi seorang pendidik, jadi seorang guru. Yang pertama, kita lebih dekat dengan anak-anak. Kemudian yang kedua, kita bisa mentransfer ilmu kita kepada anak-anak. Dan yang berikutnya, nah, dunia anak-anak sangat menyenangkan. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kita dekat dengan anak-anak. Ya. Jadi tidak kepingin jadi pengawas ya? Sementara tidak dulu. Sementara tetap kita inginnya bahwa anak-anak dari Oh, Lumajang bisa berprestasi. ya. Jadi itu juga merupakan merdeka mengajar, Bapak Ibu. Nah, salah satu merdeka mengajar adalah kita berhak untuk menentukan pilihan kita, gitu kan. Kalau kita yakin dengan kita menjadi pembina, menjadi guru, itu akan membuat target kita itu lebih terpenuhi. Ya, boleh-boleh saja karena ini memang merdeka, zamannya merdeka mengajar dan merdeka belajar, gitu ya. Baik Pak Mutar, ini ada pertanyaan lagi dari pemirsa. Ingin tahu lebih mendalam tentang Pak Mutar, tentang keluarga ini ya. Nanti boleh dijawab atau boleh juga tidak.
saya izin share screen lagi. Nah, ini. Wah, ini fotonya kayaknya sudah viral ini. Tapi kalau ketemu sekarang dengan Pak Mutar, kemudian lihat fotonya lama, ini kayaknya masih 180 derajat ya. ini kayak apa namanya? Kayak ini loh yang lagi terkenal ini. Pesulap merah dan siapa itu? Gus siapa? Oh, bukan ya, beda ya. Beda aliran. Oh, ini aliran Beda. matematika. Nah, jadi gini Pak Mutar, pertanyaannya dari eh, pemirsa begini. Kalau tadi kita bertanya bagaimana sih Pak Mutar harapannya kepada pembina siswa binaan. Nah, sekarang kan saya ingat Pak Mutar sudah punya putra ya, 3. Ini istrinya Pak Mutar ya. Betul ya Iya. Pak Mutar, ini istrinya. Saya juga artis kayaknya, bisa menyanyi beliau. Harapannya gini, pertanyaannya seperti ini. Apa sih harapan Pak Mutar kepada putra-putrinya ke depan? Apakah sama dengan Pak Mutar menjadi guru atau meneruskan menjadi pembina Olimpiade Matematika? Terus nanti Pak Mutar. Iya. Jadi kebetulan saya ada 3 putra. Kebetulan mereka untuk saat ini memiliki keinginan atau hobi yang mungkin cukup cukup unik karena berbeda dengan saya dan istri gitu ya. Jadi yang pertama kelas 8. Ini sepertinya lebih banyak saat ini kan sekolah di MTS Negeri 1 Lumajang, di MTS Negeri Lumajang. Kemudian kebetulan ikut ini di Ma'had juga atau mondok gitu, sehingga dia sangat kelihatan bakatnya lebih ke nuansa agama. Kemudian untuk yang kedua baru kelas 6. Laki-laki, nah ini sepertinya udah mulai tampak bakatnya adalah di seni. Jadi sukanya lukis, alhamdulillah beberapa kali juga sudah pernah juara lomba menggambar, mewarnai maupun kaligrafi. Dan yang ketiga ini masih kelas 2 SD. Nah, ini kayaknya sudah mulai suka-suka berhitung gitu ya. Jadi kayaknya agak ada kelihatan. Mungkin ya mudah-mudahan bisa jadi penerus ini. Nah, jadi sudah ada tampak bakatnya untuk berhitung. Jadi suka berhitung, kemudian mencoba soal cerita, jadi itu. Tapi saya tidak pernah memaksakan kepada anak untuk mereka mengikuti dunia saya maupun dunia istri gitu ya. Jadi kalau istri kan lebih lebih ini ya bakatnya lebih kelihatan itu adalah di Di seni ya Pak Mutar ya, menyanyi, menyanyi. menyanyi. Ya. Jadi untuk yang anak-anak kita, nah itu mereka tidak tidak kita tekankan. Jadi mereka bisa bebas sesuai dengan keinginan mereka. Tapi dengan tetap kita selalu memberikan wawasan kepada anak kita. Jadi pilihan mereka, nah ya ini selalu kita berikan motivasi dampaknya, baik tidaknya, bagaimana untuk masa depan mereka. Jadi selalu kita berikan wawasan untuk anak-anak. Ya, ya, terima kasih Pak Mutar. Jadi itu Iya. pemirsa semuanya jawaban dari beliau, Pendekar Lereng Semeru, bagaimana menyiapkan putra-putrinya untuk menghadapi masa depan. Beliau juga memberikan kebebasan, tapi tidak sebebasnya ya. Jadi tergantung dari bakat dan minat, tergantung dari kemampuan mereka masing-masing. Tapi juga kita dengarkan tadi, beliau tetap memondasi putra-putrinya dengan agama, dengan akhlak yang baik. Semoga putra-putrinya juga menjadi anak yang soleh-soleha, seperti Iya. ayahnya selalu memberikan yang terbaik buat kota Lumajang, tentunya buat Indonesia. Pak Mutar, sebenarnya banyak sekali yang ingin kami tanyakan, cuman tentunya Pak Mutar sibuk dengan banyak kegiatannya. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah meluangkan waktu hadir ngobrol-ngobrol bareng di sini. Gitu. Mudah-mudahan nanti kalau masih ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan kita, sudilah kiranya kembali untuk ngobrol bersama kami. Oh siap. Ya, jadi Iya.
intinya gini Bapak Ibu semuanya pemirsa, jangan lupa ya kita tetap harus ngopi. Nah, ini kopinya. Kita tetap ngopi. Artinya ngopi di sini bisa kita ngopi beneran ngopi. Pastikan ngopinya itu yang baik-baik. Yang kedua, kita malam hari ini bisa ngopi hal baik yang sudah ada di Pendekar Lereng Semeru. Kopilah semuanya dari beliau, hal-hal yang baik terutama eh, menggoreskan pena-pena tinta emas seperti medali emas yang sering diraih oleh beliau bersama siswa-siswinya. Jadi kopi semua apa yang ada di beliau Pak Mutar, ambil yang baik-baik dan yang kopinya pahit atau yang tidak sedap jangan diambil. Kita minum dulu Pak Mutar. Monggo. Nah, ini minumnya kok beda ini kayaknya. Pembina itu minumnya. Ini kopinya coklat ini tuh. Kopinya nikmat coklat itu. Terima kasih. Salam buat keluarga Pak Mutar. Ya, Ya, sama-sama. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.